UPTD Puskesmas Kaimana merupakan puskesmas induk yang berkedudukan di distrik Kaimana, melayani 2 kelurahan yaitu Kelurahan Kaimana Kota, meliputi 7 kampung, Kampung Namatota, Kampung Mai-Mai, Kampung Fromajaya, Kampung Moroanau, Kampung Sisir 2, Kampung Marsi, dan Kampung Tanggaromi, serta Kelurahan Roy meliputi Kampung Tikora dan Kampung Coa. Puskesmas Kaimana dipimpin oleh Ibu Julita Adelvina. Beliau adalah seorang dokter gigi. Perkenalkan, nama saya Wikal Vanoya Pratama, Sarjana Farmasi, NDH 15 Angkatan 13. Saya merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 pemerintah Kabupaten Kaimana tahun 2022. Saya menjabat sebagai pengelola kefarmasian di UPTD Puskesmas Kaimana. Aktualisasi saya berjudul optimalisasi tata kelola dan layanan pemberian obat ARV pada pasien HIV/AIDS di wilayah kerja UPTD Puskesmas Kaimana. Judul ini dipilih dikarenakan UPTD Puskesmas Kaimana baru membuka tempat pelayanan untuk pasien HIV/AIDS sehingga belum memiliki SOP tentang pengelolaan dan pelayanan resep ARV. Tahapan pertama, membangun persamaan persepsi dengan pimpinan atau mentor, rekan sejawat, dan petugas poli IMS. Kegiatan ini penting dilakukan untuk meminta izin dan menjelaskan maksud tujuan aktualisasi yang akan dilaksanakan, dengan menunjukkan rancangan kegiatan sehingga dapat menyamakan sudut pandang dan pemikiran yang berbeda baik dari pimpinan atau mentor, rekan sejawat, dan petugas poli IMS di UPTD Puskesmas Kaimana. Tahapan kedua, melakukan rapat evaluasi dan membahas persiapan kegiatan dengan poli IMS. Kegiatan ini dilakukan untuk membahas lebih dalam tentang semua yang dibutuhkan dan harus dilakukan agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Tahapan ketiga, membuat SOP pengelolaan dan pelayanan obat ARV. SOP, Standar Operational Procedure, adalah alur kerja yang sudah disetujui sebagai standar yang benar. Pembuatan SOP pengelolaan dan pelayanan resep ARV diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan dan pelayanan obat ARV yang baik, rasional ketika diterapkan. Tahapan keempat, melaksanakan sosialisasi SOP pengelolaan dan pelayanan obat ARV ke pimpinan atau mentor, rekan sejawat, dan perawat poli IMS. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk menginformasikan bahwa SOP telah selesai dibuat dan siap diterapkan di dalam pelayanan, sehingga diharapkan bisa meningkatkan mutu pelayanan. Tahapan kelima, menyiapkan ruangan pelayanan sebagai tempat konseling dan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi obat ARV di UPTD Puskesmas Kaimana. Ruangan khusus dan media penunjang diharapkan dapat memberi kenyamanan bagi pasien sehingga dapat menerima KIE yang diberikan oleh petugas dengan baik. Tahapan keenam, melaksanakan
pengelolaan obat ARV sesuai SOP. Obat yang diterima akan diperiksa kesesuaian jumlah fisik dengan tanda terima obat. Kemudian dilakukan pencatatan nomor batch dan expire date-nya. Terakhir, obat akan ditata pada rak yang telah disediakan. Tahapan ketujuh, melaksanakan pelayanan obat ARV sesuai SOP. Resep yang diterima akan dilakukan screening, yaitu kesesuaian dosis obat, jumlah obat yang diberikan terhadap kondisi fisik pasien. Kemudian, menyediakan obat sesuai jumlah pada resep dan memberi etiket pada obat, yaitu terkait cara penggunaannya dan waktu penggunaannya. Setelah berada di dalam ruangan konseling, pasien akan diberi KIE terkait penyakit yang dideritanya dan obat yang diterima. Konseling diawali dengan memperkenalkan diri. Dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan ramah, sehingga pasien merasa nyaman. Dikarenakan pasien HIV harus meminum obat seumur hidupnya, maka harus dilakukan KIE dan konseling yang baik kepada pasien sehingga pasien tidak putus obat. Monitoring obat sangat perlu dilakukan untuk mencegah efek samping yang tidak diinginkan terjadi. Setelah dilakukan KIE, konseling dan monitoring obat, yang terakhir yaitu penyerahan obat kepada pasien dan mengingatkan tanggal kembali pasien untuk mengambil obat. Tahapan ke-8, melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan. Pada tahapan ini akan dilakukan pengumpulan data, informasi, dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, membuat laporan kegiatan, dan yang terakhir menyampaikan laporan kegiatan kepada pimpinan atau mentor.